Shalom Bapak Ibu, saudari yang kekasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang berkemenangan dan bersukacita. Karena apa? Karena sukacita di dalam Tuhan itu tidak tergantung kepada situasi dan kondisi. Karena Alkitab katakan bahwa Allah sendiri adalah sumber sukacita kita. Bapak Ibu, izinkan saya hari ini, jika Bapak Ibu suka dengan judul khotbah, maka saya memberikan judul khotbah saya hari ini, yaitu menghijau di dalam rumah Allah seperti pohon zaitun. Bapak Ibu, ada satu cerita yang menarik, yaitu ada seorang gadis di Inggris yang menderita penyakit langka pada paru-parunya. Dan dokter mengatakan bahwa satu-satunya cara agar ia dapat sembuh adalah mencoba pemasangan paru-paru buatan. Walaupun cara ini tidak menjamin kesembuhannya, namun tidak ada hal lain yang dapat dilakukan. Gadis ini berpesan bahwa jika ia tidak selamat, maka kedua orang tuanya harus membantunya supaya dapat mendonorkan anggota tubuhnya untuk ketiga pasien lain di rumah sakit tersebut yang sedang juga mengalami keadaan kritis. Yang menarik, gadis ini berkata seperti ini. Aku sudah sakit dalam waktu yang cukup lama. Aku seperti tidak melakukan apapun dalam hidupku. Aku hanya diam sepanjang hariku agar aku dapat menjaga diriku untuk tetap bernafas. Aku hanya ingin membantu mereka. Mereka yang juga merasakan tidak nyaman karena harus berdiam diri dalam waktu yang lama karena penyakit yang sulit disembuhkan. Aku ingin hidupku menjadi berguna walaupun hanya sekali saja. Pesan itu yang disampaikan olehnya sesaat sebelum ia memasuki ruang operasi. Dan yang terjadi setelah operasi selesai dilakukan ialah gadis ini tidak lagi membuka matanya. Keputusan berat yaitu melepas semua alat bantu yang ada dan menyerah pada keadaan harus diambil oleh kedua orang tuanya. Tim dokter pun lalu mengambil tindakan dengan mengangkat organ hati, ginjal, dan pankreas gadis ini untuk didonorkan kepada 3 pasien lain yang juga sedang kritis. Bapak Ibu, banyak orang di dalam hidup mereka berusaha untuk menjadi yang terbaik, bahkan di situasi buruk sekalipun. Gadis ini memilih keputusan yang begitu mulia hingga ajal menjemputnya. Hal ini seharusnya menjadi kerinduan setiap orang percaya dalam hubungannya dengan Tuhan. Kehidupan masa kini seperti memberikan input bagi kebanyakan orang untuk mengutamakan hal-hal duniawi ketimbang hubungannya dengan Tuhan. Berbeda dengan Daud dalam kehidupannya menjadi raja dan memiliki segala sesuatu, tidak membuatnya mengambil keputusan yang salah. Sekalipun kita tahu sama-sama bahwa Alkitab mencatat bahwa ia juga pernah melakukan kesalahan yang begitu fatal. Namun kejatuhan itu tidak membuat ia lebih mengejar. Namun kejatuhan itu membuat ia lebih mengejar Tuhan. Bapak Ibu, bahkan di dalam Mazmur 52 mengatakan bahwa ia atau Daud seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Pertanyaannya, mengapa Daud memilih pohon zaitun untuk menggambarkan hubungannya dengan Tuhan? Apa yang bisa diteladani dari pohon zaitun tersebut? Ada beberapa kebenaran yang ingin disampaikan oleh Daud tentang pohon zaitun sehingga kita dapat memahami dan meneladani kebenaran tersebut. Sebelumnya mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Mazmur 52 ayat 10 dan 11. Saya akan bacakan. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik dan aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Bapak Ibu, ada pelajaran pertama yang kita bisa belajar sama-sama dari pohon zaitun, yaitu pohon zaitun dapat bertumbuh sekalipun dalam situasi ekstrim. Saya ulangi lagi, pohon zaitun dapat bertumbuh sekalipun dalam situasi ekstrim. Kita tahu bahwa sama-sama kita tahu di Indonesia bahwa setiap orang tahu bahwa kita hanya menjalani 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ada pohon-pohon yang dapat kita perhatikan setiap hari bertumbuh dengan sempurna dan bertahan di kedua musim ini. Berbeda dengan Israel, Bapak Ibu.
Israel memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim kemarau, musim gugur, dan musim dingin. Dengan perbedaan ini jelas bahwa dapat dikatakan bahwa setiap tanaman yang tumbuh di Indonesia belum tentu dapat hidup di Israel. Namun setiap tanaman yang ada di Israel mungkin bisa hidup di Indonesia. Karena Indonesia punya musim yang hampir sama dengan Israel. Namun Israel memiliki 4 musim yang melebihi dari Indonesia. Makanya pohon zaitun adalah pohon yang dapat beradaptasi di musim apapun. Musim semi, musim gugur, dan juga musim ekstrim, yaitu musim kemarau yang begitu panjang. Jika dia panas, sangat panas, dan jika dia dingin, maka sangat dingin. Daud menyamakan dirinya dengan pohon zaitun bukan tanpa alasan. Ia adalah pribadi yang menjalani musim kehidupan yang begitu ekstrim. Mari kita lihat. Pertama, apa yang terjadi? Daud begitu sangat populer sehingga Saul ingin membunuhnya. Rajanya sendiri yang adalah seseorang yang berjaya karena Daud ada di masa-masa itu, yaitu Daud berperang mengalahkan banyak musuhnya. Namun apa yang terjadi? Ini adalah sebuah pengkhianatan. Ini musim kehidupan Daud. Daud dikejar rajanya sendiri, bahkan ingin dibunuh. Dan yang kedua, mengalami musim yang ekstrim juga. Daud jatuh, dan kejatuhannya dengan Batsheba adalah skandal yang begitu hebat. Namun apa? Namun ia bertobat juga di sana. Dan yang berikutnya, ini yang agak sangat-sangat mengerikan, yaitu Daud ingin dibunuh oleh anaknya sendiri. Bagi saya ini situasi yang sangat ekstrim. Bagaimana mungkin seorang anak yang dilahirkan itu punya impian untuk membunuh ayahnya sendiri? Daud, saya percaya Daud berkelimpah harta. Dia mendidik anak-anaknya pasti dengan baik, karena dia juga orang yang berpendidikan di dalam kerajaan, dan dia pasti berusaha untuk anak-anaknya mendapat pendidikan yang juga lebih baik. Namun pada saat ini hatinya hancur bagi saya, karena ini situasi yang ekstrim. Pada saat kita melihat anak kita berusaha untuk membunuh kita, saya percaya bahwa tidak ada orang tua yang berkeinginan bahwa anaknya satu kali kelak akan ingin membunuh dia. Situasi yang ekstrim ini bagi saya percaya bahwa setiap orang tua, setiap bapak-bapak pasti akan mengerti keadaan ini pada saat dia punya anak yang dulunya kecil, lucu, imut, yang dia sering sayang, dan dia mencurahkan semua keadaan isi hatinya kepada anak tersebut. Namun pada saat dia besar, dia ingin membunuh ayahnya sendiri. Bapak Ibu, ini situasi yang ekstrim. Namun yang terjadi, Daud tetap menunjukkan kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dia tidak pernah mengambil keputusan yang ceroboh hingga akhir hidupnya. Bahkan kita tahu bahwa Daud adalah seseorang yang ditulis di dalam Alkitab, yang dari Yesus Kristus pada saat dia lahir, garis keturunan dari Yesus itu ada di garis keturunan Daud. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita? Situasi yang ekstrim yang terjadi, pandemi yang begitu luar biasa terjadi. Apakah situasi ekstrim ini menghancurkan kehidupan kita? Ataukah kita bertahan di dalam kehidupan ini? Begitu hebat pandemi terjadi dari tahun 2020 hingga kini. Dan itu bukan hanya menghancurkan beberapa banyak rumah tangga yang akhirnya keadaan ekonominya jadi terpuruk, tapi banyak dari kehidupan kita, orang-orang yang di sekeliling kita kehilangan orang-orang terbaik mereka, baik kehilangan suami, istri, orang tua. Dan apakah kita, bagaimana cara kita melihat Tuhan dengan situasi yang begitu ekstrim ini? Daud memilih kehidupan yang benar dan tetap menjaga kehidupan yang benar. Dan untuk itu, kenapa dia bilang bahwa dia itu seperti pohon zaitun? Karena pohon zaitun bisa hidup dan bertahan di situasi ekstrim manapun. Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap bertahan untuk tetap percaya kepada Tuhan yang begitu luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu? Yang harus kita lakukan hanya menunggu. Namun apakah kita sanggup menunggu di tengah-tengah situasi ekstrim, sehingga pada saat penantian yang panjang itu membuat kita melihat Tuhan yang begitu luar biasa dengan cara kerjanya begitu luar biasa? Bagaimana dengan kita? Bapak Ibu bisa jawab itu dalam hati Bapak Ibu sendiri hari-hari ini. Dan sekarang ini waktu Bapak Ibu dengar khotbah ini, mungkin
Bapak Ibu sementara mengoreksi, silakan Bapak Ibu yang jawab pertanyaan itu dalam hidup Bapak Ibu sendiri. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari pohon zaitun sehingga Daud mengatakan bahwa saya itu seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Yang kedua yaitu pohon zaitun itu tidak membutuhkan perawatan khusus. Zaitun berbuah pada saat 5 tahun dan usianya dapat mencapai ribuan tahun. Dan pohon zaitun berumur ribuan tahun, diantaranya pernah ditemukan di Palestina yang bertahan hidup hingga 2000 tahun. Menarik bukan? Pohon zaitun adalah pohon abadi. Jika dikatakan oleh orang-orang yang tahu tentang pohon ini, mereka selalu mengatakan bahwa pohon zaitun adalah pohon abadi. Itu salah satu sebutan bagi pohon zaitun. Namun uniknya, pohon zaitun yang hidup dan bertahan ribuan tahun ini bukanlah pohon yang mendapat perawatan khusus. Saya ulangi lagi, pohon yang bertahan ribuan tahun ini bukan pohon yang mendapat perawatan khusus. Kita tahu kalau anggrek dia ingin bertumbuh dengan baik, dia harus mendapat perawatan khusus, pupuknya juga harus baik, dia harus disiram tepat waktu dan lain-lain sebagainya. Butuh perawatan khusus. Setiap tanaman yang kita lihat itu butuh perawatan khusus. Namun berbeda dengan zaitun. Pohon zaitun ini unik. Dia tidak butuh perawatan khusus untuk menjalani kehidupan ini. Dengan kata lain gini, kadang sebagai orang percaya ketika menghadapi masalah baik pekerjaan, rumah tangga dan lain-lain, kita sering protes gitu ya. Protes kepada pendeta. Bapak pendeta, kenapa Bapak tidak datang kunjungan kepada saya waktu saya sedang mengalami hal sulit, baik di dalam rumah tangga dan lain-lain. Kita protes kepada diaken gereja karena mungkin tidak sering mengunjungi. Bahkan banyak di antara kita yang menganggap hamba Tuhan itu tidak peduli dengan jemaat-jemaatnya. Bahkan yang lebih kritis lagi, kita seperti menganggap hamba-hamba Tuhan tidak melakukan kunjungan kepada kita karena mereka lebih memilih orang kaya untuk dikunjungi. Karena status sosial, akhirnya kita berpikiran buruk. Bapak Ibu, yang saya ingin bagikan untuk kita sekarang ini yaitu gini. Pada saat engkau dengan Tuhan, engkau tidak butuh perawatan khusus dari orang lain. Karena apa? Karena bagi orang percaya, Tuhan itu harusnya cukup dalam kehidupan kita. Tuhan itu cukup dalam kehidupan kita. Saya mau katakan, mungkin pada saat ada orang yang datang dalam kehidupan kita mengecewakan kita, bahkan mungkin ada orang yang datang dalam kehidupan kita memberikan kita semangat dalam kehidupan kita, mendoakan kita, dan lain-lain sebagainya. Itu sebuah bonus yang dapat kita terima. Karena apa? Karena manusia dalam cara kerjanya secara natural adalah orang-orang yang dapat mengecewakan kita. Dan hanya satu-satunya orang atau pribadi lebih tepatnya yang tidak mengecewakan kita, yaitu Tuhan. Bapak Ibu, seharusnya kita bisa belajar seperti Daud. Dia tidak menunjukkan bahwa ketika dia dalam keadaan-keadaan sulit, dia butuh orang-orang untuk mendorong dia untuk tetap maju. Daud tidak membutuhkan itu. Karena Daud menunjukkan kualitas hidup yang luar biasa. Dalam keadaan terperosok, dia tetap mengandalkan Tuhan. Itu cukup bagi kehidupan dia. Saudara, pada saat ada setiap orang yang datang dalam kehidupan kita memberikan kita semangat, itu ekstra. Namun saya ingin ngajak Bapak Ibu gini. Perawatan khusus yang paling baik yang harus kita cari adalah pada saat kita dekat dengan Tuhan. Manusia punya kapasitas yang dapat menghancurkan kita. Berbeda dengan Tuhan. Kalau dia menghancurkan kita, dia akan membentuk kita kembali seperti pasal. Dan apa? Dan dengan maksud, yaitu untuk kebaikan kita. Pada saat manusia menghancurkan kita, belum tentu ada maksud baik di dalamnya. Namun pada saat kita minta bahwa Tuhan, biarlah hari-hari ini saya cuma mendapat sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih unggul hanya pada saat dekat dengan Tuhan. Daud menunjukkan bahwa dia mampu bertahan di situasi ekstrem. Dan situasi ekstrem itu yang dia butuhkan hanya Tuhan. Makanya dia bilang bahwa dia hanya butuh Tuhan supaya dia tetap menjaga kehidupannya benar di hadapan Tuhan.
Bagaimana dengan kita? Apakah kita masih tetap protes dalam kehidupan kita? Pada saat kita mengalami situasi-situasi yang sulit, kita mulai menyalahkan keluarga kita mulai menyalahkan istri, anak, bahkan kita menyalahkan orang-orang terdekat dengan kita, bahkan lebih lagi kita menyalahkan Tuhan di sana. Bapak Ibu, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk tetap melihat Tuhan sebagai satu-satunya perawat yang begitu baik, satu-satunya perawat yang cukup handal. Dia dokter di atas segala dokter. Dia sanggup melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan kita berpikir. Untuk itu mari kita percaya, kita melakukan hal-hal yang menunjukkan bahwa sekalipun manusia mengecewakan, tapi saya tetap berharap kepada Tuhan yang baik itu. Mari kita renungkan ini. Apa yang dapat kita lakukan dalam kehidupan ini? Apakah kita masih tetap mengandalkan manusia untuk mendapat perawatan itu? Atau satu-satunya jalan untuk saya mendapat perawatan dengan kualitas terbaik adalah Tuhan? Mari kita tetap belajar seperti Poseidon, yaitu dia sekalipun tidak butuh perawatan khusus, namun dia tetap hidup dan berkualitas dan tetap bertahan di dalam situasi ekstrem. Yang terakhir, setelah Poseidon itu tidak bisa bertahan di dalam situasi yang ekstrim, Poseidon juga tidak butuh perawatan khusus untuk bertumbuh beribu-ribuan tahun, bahkan dia disebut pohon abadi. Yang ketiga dan terakhir Bapak Ibu, yaitu Poseidon memiliki akar yang kuat. Saya ulangi lagi, yang ketiga yaitu Poseidon itu memiliki akar yang kuat. Menurut para arkeolog, salah satu alasan mengapa Poseidon dapat bertumbuh ribuan tahun, hal ini disebabkan Poseidon memiliki akar yang dapat menembus tanah sedalam 6 meter dan menjalar ke kiri dan ke kanan. Akar sejauh ini pun dapat membuat Poseidon begitu kuat terhadap badai sekalipun. Bukan hanya itu, dengan akar yang sedalam ini juga, maka pohon ini dapat mampu berusaha untuk mencari air secara mandiri. Ini hebat ya. Pada saat kita melihat bahwa Poseidon memiliki akar yang kuat, bagaimana dia memiliki akar yang begitu kuat? Bagaimana dia mencari itu? Pada saat dia bertumbuh, akarnya itu mencari, bahkan bukan hanya mencari untuk menemukan air, namun dia memperlebar itu sehingga pada saat situasi baik angin, baik badai, baik apapun yang menyerang dia, yang menghantam dia dengan kekuatan yang cukup kuat, dia tetap kokoh. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Apakah sebagai orang percaya kita sudah melewati situasi yang ekstrim tadi, kita bisa bertahan, kita bisa? Yang kedua, kita tidak butuh perawatan khusus. Pertanyaan kita, apakah Tuhan itu cukup dalam kehidupan kita? Pada saat orang-orang yang menganggap bahwa Tuhan itu cukup dalam kehidupannya, otomatis satu-satunya yang diandalkan hanya Tuhan. Saudara, banyak mujizat terjadi. Itu bukan hanya karena orang itu ingin mengalami mujizat saja, namun saya percaya mujizat terjadi itu karena iman kepada Yesus Kristus. Alkitab selalu mengatakan bahwa imanmu menyembuhkanmu, imanmu menyelamatkanmu. Dengan kata lain gini, akar yang begitu kuat bisa tertanam dan tertancap dengan begitu rapi. Itu karena saudara dan saya punya iman yang begitu kokoh. Orang percaya harusnya bisa mempertontonkan Kristus dengan cara apa? Kehidupannya menjadi berkat bagi setiap orang. Pada saat kita mengalami masalah, rintangan, tantangan, tidak menutup kemungkinan banyak orang yang dapat melihat kita. Dan kemungkinan dari kehidupan kita banyak orang yang sudah diberkati karena kita bertahan di situasi-situasi ekstrim manapun. Namun bagaimana caranya kita bisa mempertontonkan Kristus yang begitu hebat itu? Yaitu kita tetap memiliki iman yang kokoh bahwa Yesus satu-satunya orang atau pribadi yang dapat kita andalkan. Makanya ada lagu bahwa
Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Hanya Kau yang kuandalkan, tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Bapak Ibu, mari kita menjadi orang-orang yang cuma mengandalkan Yesus dalam kehidupan kita. Tidak ada hal lain yang dapat kita andalkan selain Kristus. Sehingga inilah alasan mengapa Daud menyamakan atau menyandingkan dirinya seperti pohon zaitun. Dia bisa melewati situasi ekstrim. Dia bisa bertumbuh di dalam Tuhan tanpa perawatan dari siapapun. Dan yang ketiga, dia berakar di dalam Tuhan. Akhir hidupnya menunjukkan bahwa dia meninggal dengan berkat yang begitu luar biasa. Tidak ada satu orang pun yang dapat menyaingi Daud dalam porsi seorang raja. Karena dia bukan hanya berbicara tentang role model seorang raja, namun dia adalah role model raja yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita dalam kehidupan kita, mari kita menjadi seperti pohon zaitun. Kita tidak protes terhadap keadaan ekstrim. Kita tidak protes karena tidak ada orang yang bisa mendampingi kita sewaktu-waktu. Dan kita tidak protes kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita berakar di dalam Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan hidup ini dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Sehingga kita dapat menghijau di dalam rumah Allah seperti pohon zaitun. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran siang hari ini. Kami percaya bahwa firman Tuhan ini cukup bagi kami untuk tetap melihat kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau seperti Daud menjadi hijau seperti pohon zaitun di dalam rumah Allah. Dan kami mau bertahan di situasi ekstrim manapun. Kami mau tetap bertumbuh sekalipun tidak mendapat perawatan ekstra dari orang lain. Bahkan kami tetap mau bertumbuh karena akar kami sudah kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas dalam berkata-kata, namun biarlah Tuhan yang tidak terbatas itu yang tetap mengingatkan dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.